pemilik bisnis pasti ingin bisnisnya diketahui oleh banyak orang, supaya mereka dapat menarik pelanggan-pelanggan baru. Namun, bagaimana cara yang tepat untuk melakukan hal tersebut? Jawabannya adalah dengan menggunakan marketing communication. Marketing communication adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan saat melakukan marketing communication, yaitu 6M. M yang pertama adalah mission of communication, di mana kita perlu menentukan tujuan yang ingin kita capai, di antara lain, to inform, untuk menginformasikan dan menciptakan kesadaran konsumen akan merek, produk, dan layanan yang ditawarkan. Lalu, to persuade, untuk meyakinkan pelanggan bahwa produk atau layanan kita adalah yang terbaik. Tujuannya agar dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang kita tawarkan. Lalu, to remind, untuk mengingatkan pelanggan tentang manfaat dari produk yang kita tawarkan, agar pelanggan tetap loyal dan selalu membeli produk kita. M yang kedua adalah money of communication. Kita perlu menentukan budget untuk membuat iklan. Besarnya budget yang kita perlukan tergantung dengan seberapa dikenalnya produk atau merek kita. Metode yang paling baik adalah low budget, high impact, di mana memakai sedikit budget namun dapat menghasilkan pengaruh yang besar. M yang ketiga adalah message of communication, atau pesan apa yang ingin kita sampaikan. Message di sini terbagi menjadi dua. Ada positive framing, di mana lebih memfokuskan kepada manfaat apa saja yang konsumen bisa dapatkan, dan ada negative framing, di mana lebih memfokuskan kepada risiko apa saja yang akan diterima konsumen jika tidak membeli produk kita. M yang keempat adalah media of communication. Media yang kita pilih akan mencerminkan produk kita, maka pilihlah media yang sesuai dengan reputasi perusahaan. Bentuk media ada berbagai macam, di antara lain audio seperti radio, visual seperti poster dan billboard, audiovisual seperti iklan di televisi atau layar bioskop, dan online seperti iklan melalui Facebook, Instagram, atau media sosial lainnya. M yang kelima adalah measurement of communication, yaitu kita perlu mengukur seberapa besar pengaruh dari pemasaran yang kita buat. Caranya dengan mencari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Berapa kali konsumen melihat iklan tersebut? Poin apa yang mereka ingat? Bagaimana perasaan mereka tentang isi pesan yang diberikan? Apa persepsi mereka sebelumnya dan saat ini terhadap produk dan perusahaan? M yang keenam adalah momentum of communication. Arti momentum sendiri adalah saat yang tepat. Maka kita perlu melihat pendekatan dan situasi yang sesuai dengan keadaan terkini. Hal inilah yang membuat momentum menjadi penting. Semakin baik momentumnya, maka akan semakin besar pengaruhnya. Selain 6M, ada 8 metode komunikasi utama yang dapat kita gunakan untuk memasarkan sebuah produk. Yang pertama adalah advertising, yaitu alat pemasaran berbentuk iklan yang berisi pesan untuk menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat melalui suatu media. Contohnya adalah televisi. Yang kedua adalah sales promotion, atau metode dengan memberikan diskon atau potongan harga, voucher, dan special offer atau penawaran untuk menarik minat para pembeli. Selanjutnya adalah event and experience, yaitu bentuk kampanye merek produk untuk mendekatkan dan membangun interaksi dengan konsumen melalui beragam aktivitas, seperti konser, kompetisi olahraga, atau aktivitas lainnya yang menarik perhatian publik. Lalu, ada public relations and publicity, yaitu metode yang digunakan untuk menjaga hubungan baik dan menjaga reputasi perusahaan
serta produknya di mata masyarakat. Yang kelima adalah online and social media marketing, yaitu penggunaan platform media sosial seperti YouTube dan Instagram untuk terhubung dengan audiens dalam rangka membangun suatu merek dan meningkatkan penjualan. Yang keenam adalah mobile marketing, di mana metode ini memanfaatkan perangkat mobile atau sekarang yang lebih dikenal dengan sebutan smartphone dengan mengirimkan pesan secara massal kepada daftar nomor pelanggan. Selanjutnya adalah direct and database marketing, yaitu metode yang menggunakan basis data pelanggan atau pelanggan potensial untuk menghasilkan komunikasi yang dipersonalisasi. Dan yang terakhir adalah personal selling, yaitu suatu komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk dan membentuk pemahaman terhadap produk sehingga calon pelanggan akan mencoba untuk membelinya. Dengan menggabungkan 6M dengan baik dan memilih metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan dan audiens kita, maka marketing communication dapat dikatakan berhasil.